milenial semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat terus, semangat terus pastinya. Kayak aku yang selalu semangat nemenin teman milenial di rumah pastinya dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan items informasi ke teman-teman milenial bersama aku Ayu Rahmawati. Dan Ayu hari ini akan bahas sesuatu yang cocok banget buat teman-teman milenial yang udah rasanya tuh mumet banget di kota-kota besar, mumet banget sama aktivitas sehari-harinya, apalagi selama masa pandemi ini ya. Dan pastinya ya 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi yang seru-seru banget. Nah, teman-teman di sini ada yang sesuai kata Ayu tadi udah mulai bosen belum sih kalau misalkan mau jalan-jalan ke mall lagi, terus nonton bioskop lagi, ya itu-itu aja gitu kan. Nah ini Ayu pengen ngasih alternatif buat teman milenial yang mulai bosan sama aktivitasnya sehari-hari di kota besar, yaitu kita akan bahas tentang desa wisata. Ye, kita jalan-jalan lagi nih akhirnya sekarang. Dan sesuai dengan pembahasan kita kali ini yang akan membahas mengenai desa wisata. Sebelum aku informasikan ke teman milenial semua, desa wisata ada apa aja sih Indonesia? Aku pengen jelasin dulu sebenarnya desa wisata tuh sebenarnya apa nih definisinya. Jadi desa wisata itu adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk di suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung nih di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individual mereka. Desa wisata sendiri itu dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan serta kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing desa. Nah teman milenial, setelah kita sama-sama paham nih apa sih pengertian atau definisi dari desa wisata, sekarang kita bahas yuk sebenarnya tujuan dari desa wisata tuh apa sih? Jadi pembentukan desa wisata ini bertujuan untuk meningkatkan posisi dan peran dari masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata. Dan dia juga bisa nih bersinergi untuk bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan, membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat desa sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai pesona. Setelah mengetahui pengertian dan juga tujuan dari desa wisata, baru deh sekarang aku pengen ngasih tahu informasi tentang desa wisata. Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menorehkan kebanggaan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Yeay, bangga banget nih sama Jogja. Baru-baru ini desa wisata Ngelanggeran di Yogyakarta terpilih mewakili dalam ajang desa wisata terbaik atau Best Tourism Village. Ajang ini itu digagas oleh Organisasi Pariwisata Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations World Tourism Organization atau singkatannya adalah UNWTO. Best Tourism Village diadakan untuk mencari desa percontohan yang berhasil mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan komunitas masyarakat setempat dan dia juga bisa melestarikan tradisi serta warisan lokal. Dalam ajang ini teman milenial, UNWTO telah memilih desa terbaik berdasarkan inovasi dan transformasi pariwisata yang udah dilakukan. Inovasi ini disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Adapun tujuan ajang Best Tourism Village adalah untuk memaksimalkan kontribusi desa wisata serta mengurangi kesenjangan di pedesaan. Wow, keren banget ya nih tujuannya. Dan dalam ajang ini juga desa wisata Ngelanggeran tidak berjuang sendiri. Ternyata ada juga nih desa wisata lain yang akhirnya terpilih mewakili Indonesia dalam ajang Best Tourism Village, yaitu desa wisata Teteh Batu di NTB dan desa wisata Wairebo di NTT. Wow, jauh nih ya NTB NTT. Tapi kali ini aku akan bahas yang satu pulau dulu sama aku sekarang, yaitu desa wisata Ngelanggeran yang ada di Yogyakarta. Kira-kira kenapa sih desa wisata
Ngelanggeran ini bisa jadi salah satu yang menarik. Nah, ini karena menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, ini Mas Menteri ya, Mas Sandiaga Uno, desa wisata Ngelanggeran ini masuk sebagai desa wisata mandiri inspiratif. Menparekraf bahkan nih ya teman milenial menyebut bahwa desa wisata Ngelanggeran ini sebagai destinasi wisata kelas dunia. Dan salah satu potensi desa wisata Ngelanggeran yang paling menonjol adalah ekosistem pariwisata yang berkualitas dan juga berkelanjutan. 2 jempol untuk Ngelanggeran. Dan pengelola desa wisata Ngelanggeran berhasil mengembangkan potensi alam dari wilayah setempat dengan mengusung konsep wisata berbasis konservasi, pendidikan, dan geowisata. Selain itu juga desa wisata ini tuh juga kaya banget akan potensi seni dan juga budayanya. Kayak yang udah kita bahas sebelumnya nih ya teman milenial, bahwa desa wisata Ngelanggeran ini memiliki keindahan alam, seni budaya, dan sektor ekonomi kreatif yang bisa banget jadi modal penting untuk mengembangkan potensi pariwisata di desa Ngelanggeran. Tapi daya tarik utama dari desa Ngelanggeran itu terletak pada Gunung Api Purba Ngelanggeran. Ada yang udah pernah ke sana nih para pecinta gunung gitu ya? Karena kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran ini merupakan bagian dari Geopark Sewu, yang dimana geopark tersebut telah tercatat dalam UNESCO Global Geopark atau UCG. Dan seperti yang dikatakan, jika desa Ngelanggeran itu terletak pada Gunung Api Purba Ngelanggeran. Jadi gunung api dengan struktur batuan besar ini merupakan ikon wisata dari desa Ngelanggeran yang udah diakui sama dunia, tepatnya oleh UNESCO sebagai situs Geopark Global Gunung Sewu. Dari puncak gunung ini tuh pengunjung bisa kemah dan juga bisa trekking yang enteng-enteng aja ya trekkingnya, nggak yang terlalu ekstrim gitu, sambil melihat kondisi atau pemandangan dari Gunung Kidul dari ketinggian layaknya di atas negeri awan. Wah keren banget nih, salah satu yang the best pastinya. Kalau kita geser dikit teman milenial, ini desa Ngelanggeran juga punya air terjun yang keren banget. Namanya adalah Kedung Kandang. Keunikan dari air terjun ini itu, kenapa sih unik banget? Karena itu dia terbentuk dari susunan batuan vulkanik yang berundak tepat di tengah-tengah terasering sawah. Meski lokasinya yang dia tuh dekat dengan wisata alam, desa Ngelanggeran ini juga menyediakan tempat yang instagramable banget buat kalian nih ya, para selebgram milenial yang harus ngonten. Ini juga ada yang namanya Embung Ngelanggeran. Jadi waduk mini yang berada di ketinggian sekitar 495 mdpl ini berlatar belakang pemandangan desa dari ketinggian serta pepohonan hijau yang wajib banget nih kalau kesini harus foto-foto terus upload deh ke sosial media kalian. Selain itu desa wisata Ngelanggeran juga memiliki destinasi wisata Embung Ngelanggeran, air terjun Kedung Kandang, dan Kampung Putu. Sedangkan dari segi seni dan budayanya nggak kalah kerennya juga nih, desa wisata Ngelanggeran memiliki beberapa tarian khas. Contohnya ini ada tarian Reok Ngelanggeran, ada Gejok Lesung, dan juga ada Jatilan. Sementara itu kalau misalkan kita lihat dari potensi ekonomi kreatif yang dimiliki oleh desa Ngelanggeran, ini ada banyak banget juga. Contohnya ada kerajinan batik topeng, ada gerabah, ramuan spa, olahan coklat, batik tulis motif Gunung Api Purba juga ada. Jadi teman-teman kalau misalkan datang ke sini, tenang aja nih, oleh-olehnya banyak banget dari desa Ngelanggeran. Tetapi desa Ngelanggeran tuh juga telah mendapat banyak banget prestasi yang membanggakan. Contohnya udah pernah dapat desa wisata berkelanjutan tahun 2021. Kemudian juga sempat menang ASEAN Sustainable Tourism di 2018. Dan pemenang desa wisata terbaik ASEAN Concept CBT 2017. Cipta Award dari Kemenbudpar Republik Indonesia di tahun 2011,
hingga juara 2 desa penerima PNPM pariwisata berprestasi tingkat nasional di tahun 2014. Ternyata banyak banget prestasinya nih Desa Ngelanggeran. Dan dengan banyaknya prestasi tersebut, ini tuh udah jadi bukti nyata bahwa Desa Ngelanggeran itu layak mewakili Indonesia dalam ajang Best Tourism Village UNWTO, dan harapannya nih ya pastinya dengan predikat ini desa-desa yang lain di Yogyakarta khususnya di daerah Gunung Kidul itu bisa terinspirasi dalam mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang mereka miliki supaya nantinya itu dikenal luas nggak cuma di Indonesia aja tapi di seluruh dunia kayak Desa Ngelanggeran. Dan pastinya juga nih ya buat teman-teman milenial yang mau ke sana, tetap pastikan teman milenial menjaga kebersihan dan juga menghargai masyarakat yang ada di sana. Karena katanya nih ya sesuai pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi pastinya harus terus menyesuaikan diri. Nah itu dia teman milenial tentang desa wisata tadi yang udah kita bahas di segmen 1 Ngelanggeran ya di Yogyakarta. Tenang aja di segmen selanjutnya Ayu juga masih punya informasi yang seru-seru banget. Kira-kira apa ya? Nah stay tune terus pastinya sama Ayu cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati. Pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi di segmen pertama kita udah bahas tentang desa wisata Ngelanggeran di Yogyakarta. Kira-kira nih ya setelah bahas desa wisata Ngelanggeran, apalagi nih yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Ternyata Indonesia itu juga memiliki beberapa desa wisata yang terkenal di dunia. Nih, salah satu contohnya adalah Desa Pemuteran yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng, Bali. Ternyata teman milenial, dulunya Desa Pemuteran ini merupakan desa nelayan. Tapi teman milenial, seiring berjalannya waktu, Desa Pemuteran ini telah bertransformasi jadi desa wisata. Di tempat ini, pengunjung itu bisa melihat langsung pesona keanekaragaman hayati laut. Tetapi selain itu juga, pengunjung itu juga udah bisa melakukan aktivitas air seperti diving, snorkeling, foto underwater di Temple Garden, sampai berkunjung ke Penangkaran Penyu. Aduh seru banget nih ya. Dan karena memiliki pesona keanekaragaman hayati, sekitar tahun 2018, Desa Pemuteran ini pernah masuk ke dalam jajaran 10 destinasi wisata terbaik Asia menurut buku panduan perjalanan Lonely Planet milik BBC. Dan selanjutnya ini kita masih ada di sekitar Pulau Dewata, Bali, salah satu pulau favorit aku juga nih. Di sana ada yang namanya Desa Penglipuran. Ini lumayan terkenal juga nih Desa Penglipuran. Dan desa ini tuh adalah desa yang sangat menjunjung tinggi tradisi dari para leluhur. Tata ruang Desa Penglipuran memiliki konsep Trimandala yang udah dipertahankan turun-temurun. Desa Penglipuran ini dikelilingi oleh hutan bambu yang juga dilestarikan karena dipercaya sebagai pelindung. Selain pengunjung bisa menikmati hangatnya suasana desa, Desa wisata Penglipuran ini juga ada sebuah festival budaya yang bisa menarik perhatian. Kalau misalkan kalian punya kesempatan, pastiin kalian jangan ngelewatin wisata kuliner yang khas, yaitu menikmati tipat cantok dan minuman loloh cem-cem. Ada yang udah pernah nyoba? Nih jujur belum pernah sih. Ayo, lumayan sering ke Bali tapi belum pernah nyobain itu. Nah, sama kayak Desa Pemuteran, Desa Penglipuran juga berhasil dinobatkan ke daftar 3 desa terbersih di dunia menurut pilihan pembaca majalah perjalanan Condé Nast Traveler sekitar tahun 2018. Oh, belum terlalu lama ternyata nih penghargaannya. Dan selanjutnya kalau misalkan tadi kita ke Bali, sekarang kita agak nyebrang dikit yuk, kita ke Desa Pentingsari. Nah, Desa Pentingsari ini berada di Yogyakarta. Tepatnya ada di Sleman.
Dan di desa wisata yang terletak di dekat kawasan Gunung Merapi ini, dia tuh masih sangat melestarikan penggunaan alat-alat tradisional dari alam secara turun-temurun. Kalian mau apa sih? Kemah bisa, batik, mendaki, outbound, belajar gamelan juga bisa, nari, sampai bikin wayang rumput. Ini semua bisa kalian lakukan di sini. Dan buat kalian yang pengen mendalami kebudayaan di Desa Penting Sari ini, kalian juga bisa menginap di homestay yang disediakan warga setempat. Berbagai penghargaan udah berhasil diraih oleh Desa Penting Sari. Salah satunya adalah Green Bronze Indonesian Sustainable Tourism Award atau ISTA untuk kategori ekonomi pada tahun 2017. Yeay, selamat, keren banget nih Desa Penting Sari. Tapi yang gak kalah kerennya juga teman milenial, ada yang namanya Desa Taman Sari. Letaknya ini masih ada di Pulau Jawa, tepatnya dia tuh ada di Jawa Timur. Dan desa wisata Taman Sari yang terletak di kaki Gunung Ijen, ini letaknya di Banyuwangi. Desa Taman Sari dikenal dengan suasananya yang asri dan dikenal sebagai penghasil karet, cengkeh, biji kopi dan juga coklat. Selain itu ada juga jumlah peternak sapi yang dia ini bisa diperah ya di sekitar Taman Sari yang diklaim menghasilkan produk susu dengan kualitas tinggi. Jadi wisatawan yang berkunjung ke sini itu bisa melakukan berbagai macam kegiatan dari mulai belajar beternak, wisata kuliner atau menjelajah alam juga bisa. Sama kayak desa wisata lainnya, Desa Taman Sari ini masuk ke daftar Desa Wisata Indonesia yang terkenal udah banyak banget meraih predikat sebagai pemanfaatan desa wisata terbaik. Wah, teman milenial keren banget ya. Ternyata banyak banget desa wisata yang ada di Indonesia yang mungkin kita belum pada tahu semuanya. Tapi emang kalau misalkan di beberapa daerah di Indonesia ini kalau kita lihat desa wisatanya emang menyesuaikan dengan kondisi budaya setempat. Contohnya nih tadi kalau misalkan di Yogyakarta, dia ini memang lebih menekankan budayanya, terus sosialnya dan perkebunannya. Tapi kalau misalkan kita geser dikit ke desa wisata yang ada di Bali, kita bisa juga nih melakukan aktivitas kayak water sports, snorkeling, bisa diving juga. Jadi pastinya ini teman milenial tinggal pilih aja kira-kira desa wisata mana sih yang cocok yang kalau misalkan teman-teman milenial mau datengin nanti pastinya. Tapi lagi-lagi teman milenial harus kalau misalkan datang ke sana prokesnya dijaga karena meskipun sekarang udah agak-agak menurun nih ya tren pandemi Covid-nya, tapi bagaimanapun juga kita harus tetap jaga diri kan karena ya belum ada tanda-tanda pandemi akan benar-benar berakhir. Jadi harus tetap jaga diri ya teman milenial. Nah, kurang lebih itu dulu nih di segmen 2. Kira-kira nih di segmen 3 kita akan bahas apa nih? Nah, kalau tadi udah ada desa wisata yang keren-keren banget di Indonesia, sekarang kita jalan-jalan yuk keliling dunia, nggak tanggung-tanggung. Jadi pastiin kalian sama aku terus ya, cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Balik lagi teman milenial sama aku Ayu Rahmawati cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Gimana tadi jalan-jalannya? Udah capek atau belum? Hah? Kalau misalkan belum ya tenang aja. Ayu akan ajak teman milenial semua jalan-jalan lagi menjelajahi desa wisata yang jauh-jauh sekarang. Kalau misalkan tadi di Indonesia, sekarang kita keliling dunia yuk. Jadi pastiin siapin paspor teman-teman nih semuanya. Jadi kalau misalkan tadi udah puas keliling Indonesia menjelajah desa wisata terbaik, kali ini aku akan ajak kalian semua untuk melihat desa wisata yang ada di luar negeri. Kita pergi dulu ke yang jauh banget kali ya. Ini kita ke Eropa. Ada yang namanya Desa Albarakin. Nah, ini letaknya ada di negeri Matador, Espanyola, di Spanyol. Jadi Desa Albarakin ini masih memiliki nuansa abad pertengahan yang kental banget. Selain bernuansa abad pertengahan, uniknya rumah-rumah di sini itu dibangun dengan material-material ringan dan dibangunnya tuh di atas bukit teman milenial.
Kalau misalkan kalian berkesempatan berkunjung ke sini, kalian akan merasakan sensasi tinggal di desa bernuansa abad pertengahan. Kenapa? Karena kalian nih akan melihat dan merasakan langsung bangunan yang menyerupai benteng batu yang menghiasi sudut kota di perbukitan. Ditambah lagi ya, udara di kota ini tuh bukan yang panas, jadi dia tuh sejuk sehingga kesan pedesaannya tuh jadi lebih terasa gitu teman milenial. Selanjutnya ini masih di Eropa, ada yang namanya Desa Bayberry. Nah di desa ini itu kita akan berkunjung ke negerinya Ratu Elizabeth II. Mungkin desa ini tuh udah nggak asing lagi ya buat teman-teman yang suka banget traveling atau jalan-jalan ke UK. Karena desa Bayberry ini menawarkan keindahan yang cukup unik kayak negeri-negeri di dongeng gitu loh teman milenial, kebayang nggak sih? Nah, Ayu juga pengen ngebagiin beberapa tips nih kalau kalian pengen mengunjungi desa Bayberry. Jadi waktu yang tepat adalah saat musim semi. Kenapa? Karena di desa Bayberry ini akan banyak bermunculan bunga-bunga yang indah-indah banget dan warna-warni di sekitar desanya. Wah, ini pasti cocok banget buat teman-teman yang suka foto-foto gitu ya. Tapi bunganya jangan dipetik-petikin ya teman milenial, cukup diabadikan dengan foto kalian aja. Selanjutnya ada juga nih Desa Wengen, dan ini adalah desa yang terletak di Brems Oberland di Swiss. Dan desa Wengen ini berlatar belakang pegunungan Alpen serta villa tradisional yang terbuatnya tuh dari kayu. Hal ini itu menjadikan desa Wengen ini sebagai salah satu desa dengan panorama alam yang indah banget. Kabarnya juga teman milenial, sejak ratusan tahun yang lalu, segala jenis kendaraan baik motor ataupun mobil itu udah nggak boleh masuk ke desa wisata ini. Sehingga dengan hal tersebut itu membuat lingkungan di desa Wengen ini jadi sangat terjaga dari polusi. Dan tentunya memiliki udara yang segar dan juga bersih. Desa yang terletak pada ketinggian sekitar 4.200 kaki ini telah menjadi tempat wisata sejak tahun 1800-an. Dan di setiap musim dingin banyak banget loh ternyata wisatawan yang datang ke desa Wengen ini untuk berlibur ataupun main ski. Aduh, ini salah satu cita-cita Ayu ya, nanti kalau misalkan pandemi udah berakhir, tabungan juga udah cukup, jalan-jalan sama keluarga, main ski di atas gunung. Wah, amin, semoga terkabul ya teman milenial. Selanjutnya ada juga nih Desa Hallstatt. Dan desa Hallstatt ini merupakan salah satu pemukiman tertua di Eropa yang dijuluki sebagai desa paling indah. Kenapa? Karena panoramanya tuh bagus banget. Nanti kita akan tampilin beberapa gambar buat teman milenial. Sehingga desa Hallstatt ini menawarkan keindahan panorama danau yang sangat luar biasa keren dan pastinya indah banget. Nah, pemandangan desanya juga keren banget teman milenial, dan saking kerennya banyak banget wisatawan berbondong-bondong berkunjung ke desa yang ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO di sekitar tahun 1997. Wah, keren banget. Dan kira-kira apa aja sih yang bisa dijelajahi pengunjung kalau misalkan jalan-jalan ke Hallstatt? Mulai dari main air di Hallstatt Sea, kemudian bisa juga mengunjungi bangunan tua sekaligus landmark penting Church of Christ. Dan berbelanja dengan menikmati cemilan khas Austria di Market Square dan mengunjungi karya seni es alami di Dachshund Ice Cave. Nah, menikmati panorama alam Hallstatt dan sekitarnya dari atas ketinggian Five Fingers, ini menjelajahi salt mine juga bisa, yang merupakan tambang garam tertua yang ada di dunia. Wih, kebayang ya teman milenial, gimana excitednya kita kalau ke desa Hallstatt itu dengan berbagai macam atraksinya yang tadi udah Ayu sebutin. Selanjutnya teman milenial, ada juga nih desa Rheine yang siap memanjakan mata para pengunjung dengan keindahan panoramanya yang gak ada habis-habisnya. Ini adalah salah satu desa tercantik di dunia yang menawarkan pemandangan pegunungan dengan desain rumah-rumah unik. Warnanya itu cuma ada dua, kalau nggak merah ya putih.
Sebagai salah satu desa wisata tercantik, ini nggak heran dong kalau banyak wisatawan yang pengen banget datang ke sini, walaupun cuma untuk menikmati pemandangan dengan cara duduk-duduk santai di pondok dan melayari sungai dengan menumpang kayak. Serta bisa juga nih menonton pertunjukan Northern Light pada malam hari. Selanjutnya ada juga Giethoorn. Ini adalah sebuah desa yang terletak di negara kincir angin Belanda. Giethoorn sendiri dikatakan sebagai desa paling bersih sedunia. Tidak seperti desa pada umumnya yang dihubungkan dengan jalanan, rumah warga di Giethoorn ini dihubungkan dengan sungai. Maka dari itu warga Giethoorn ini harus menggunakan perahu sebagai sarana mobilitas utama. Nah, desa yang terletak di provinsi Overijssel ini dijuluki sebagai Venice of the Netherlands atau Venice-nya orang Belanda. Kebayang ya, berarti tengahnya ada sungainya, kita bisa mendayung perahu di tengahnya. Udah pasti romantis banget tuh kalau misalkan orang-orang dengan pacarnya atau dengan pasangannya, dengan keluarganya bisa jalan-jalan ke sana. Dan berkat lingkungannya yang asri, desa Giethoorn ini akhirnya dikenal nih oleh dunia. Terlebih lagi setelah pemandangan hijau dan asrinya muncul dalam film yang berjudul Fanfare di tahun 1958. Oh, udah agak lama nih ya filmnya. Dan sejak itulah nih Giethoorn mulai dikenal oleh dunia luar dan mulai banyak didatangi oleh wisatawan hingga akhirnya ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Belanda. Tapi ternyata teman milenial selain bisa menikmati suasana desa seperti negeri dongeng, pengunjung tuh juga bisa loh mengunjungi dua museum yang sangat terkenal, yakni Museum de Audrey Adre. Nih ya, kalau teman milenial bingung tulisannya kayak gini nanti ya, di bawah ada tulisannya. Ini adalah museum yang memamerkan koleksi bebatuan dari berbagai belahan dunia. Dan ada juga nih Museum Het Oldemat yang berisi benda pajangan yang terkait dengan sejarah di desa Giethoorn. Nah, itu dia tadi teman milenial, udah keliling-keliling dunia menikmati wisata-wisata yang ada di desa yang pastinya ini penuh dengan nilai sejarah, penuh dengan atraksi, banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin di sana. Kira-kira udah nentuin desa wisata mana yang pengen kalian datengin nanti? Kita aminin dulu ya, semoga kita diberi kesehatan, pastinya waktunya juga ada, finansialnya juga cukup buat bisa jalan-jalan ke desa wisata yang jauh-jauh tadi, teman milenial. Nah, sekian yang bisa aku sampein buat teman milenial tentang desa wisata. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman milenial ada desa wisata lainnya mau direkomend, boleh juga langsung drop aja di komen bawah ini ya. Kita diskusi bareng pastinya. Kita ketemu lagi di Items episode selanjutnya, makanya pastiin kalian tetap tungguin aku Ayu Rahmawati di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ayu pamit, bye-bye!